سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها
بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah tidak bosan-bosannya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi hari ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa menghadiri sholat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, untuk kesekian kalinya panitia mohon maaf karena sebenarnya pagi ini jadwalnya Ustadz Marsono,
Kebetulan beliaunya berhalangan, jadi terpaksa dengan dadaan kami harus mengisi kuliah subuh ini. Sekali lagi panitia mohon maaf. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, di antara nikmat agung yang diberikan oleh Allah kepada kita, khususnya kaum muslimin, adalah nikmat iman dan nikmat Al-Quran. Banyak orang yang hidupnya semasa Nabi, bahkan mereka hidup di tengah-tengah Nabi, jadi penghalang dakwah dari Nabi. Dan kita harus banyak mengucap syukur karena hidup jauh dari tahun-tahun kehidupan Nabi. Bahkan tempat tinggal kita pun jauh dari tempat tinggal Nabi. Tapi sampai saat ini kita masih diberikan rasa keimanan dan ketakwaan. Adapun mensyukuri nikmat itu tidak hanya cukup dengan mengucapkan alhamdulillah di bibir saja, akan tetapi mensyukuri nikmat itu harus disertai penggunaan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Salah satunya yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah, terlebih lagi pada bulan Ramadan ini. Begitu pula dengan nikmat yang diberikan oleh Allah berupa Al-Quran. Kita tidak cukup bersyukur karena telah memiliki kitab suci yang abadi, yang tidak mungkin dirubah atau diganti, akan tetapi kita juga harus melaksanakan beberapa tugas kita sebagai kaum muslimin terhadap Al-Quran. Ada beberapa tugas-tugas kita terhadap Al-Quran. Kebetulan pada bulan ini kita memasuki bulan Ramadan pada hari kedua. Tugas kita pertama terhadap Al-Quran adalah mengimaninya. Betapa banyak orang yang mengetahui Al-Quran, paham dengan bahasa Al-Quran, tetapi ternyata mereka tidak iman terhadap Al-Quran. Buktinya adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Adalah kita tahu bahwa mereka orang-orang Arab Quraisy yang tentu paham terhadap bahasa Al-Quran, tetapi sampai ajal menjemputnya hati mereka tertutup terhadap Al-Quran. Begitu pula dengan kaum orientalis. Mereka paham dengan bahasa Al-Quran, mereka paham dengan arti Al-Quran, tetapi mereka tidak tergerak untuk mengimani Al-Quran. Mengimani Al-Quran pun bukan saja beriman bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan pedoman hidup bagi umatnya. Mengimani Al-Quran berarti juga mengimani seluruh isi dari Al-Quran itu adalah benar dari Allah
dan tidak bisa dirubah atau ditambah. Mengimani Al-Quran berarti juga mengimani kebenaran Al-Quran untuk dijadikan petunjuk. Itulah kewajiban kita yang pertama terhadap Al-Quran. Kemudian kewajiban kita yang kedua terhadap Al-Quran adalah membacanya. Al-Quran tidak hanya cukup untuk diimani, tetapi juga harus dibaca. Apabila belum bisa membaca, harus belajar menjadi bisa. Alhamdulillah di Masjid Jami' Al-Aqsa ini sudah beberapa tahun dimulai dengan tahsin membaca Al-Quran. Dan pagi ini juga untuk ibu-ibu ada pelajaran untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Kita membaca Al-Quran itu tidak sama dengan membaca koran atau yang lainnya yang harus tuntas. Tetapi membaca Al-Quran harus menggunakan tajwid, makhrajnya harus benar, panjang pendeknya tidak boleh salah, waqaf dan ibtida'nya juga harus tepat. Maka belajarlah Al-Quran pada orang yang memang betul fasih dalam membaca Al-Quran dan juga saleh dan salihah. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah merenungkannya. Meskipun membaca Al-Quran tanpa perenungan dan tanpa memahami maknanya sudah mendapatkan pahala, tetapi marilah kita meningkatkan kewajiban kita setelah kita mengimani, membaca, bisa membaca. Sekarang kita harus meningkatkan kita dengan merenungkan isinya. Karena dengan merenungkan isinya, kita bisa menerapkan isi Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting adalah dengan merenungkan isi Al-Quran itu merupakan suatu obat, khususnya obat pada jiwa kita yang kadang-kadang sakit. Kemudian kewajiban kita terhadap Al-Quran yang keempat adalah mengamalkannya. Inilah yang kadang-kadang kita sudah bisa mengimani, bisa membaca, merenungkan, dan mengamalkannya. Dan pada kewajiban yang keempat ini kadang-kadang kita sering melakukan suatu kesalahan dalam mengamalkan Al-Quran karena kita tidak betul-betul mengerti isi dari Al-Quran tersebut. Misalnya kita membaca ayat tentang kedermawanan, tetapi pelitnya minta ampun. Kita keluar-keluar menghimbau untuk sedekah, tetapi kita sendiri tidak pernah mengeluarkan sedekah. Jadilah para pengamal Al-Quran yang betul-betul merenungi dan mengamalkan Al-Quran. Suatu ketika ada sahabat yang datang kepada Aisyah dan bertanya kepada Rasulullah, kepada Aisyah, kami, wahai Ummul Mukminin, beritahukanlah kepadaku akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bunda Aisyah berkata, akhlaknya adalah Al-Quran. Tidakkah kau membaca Al-Quran? Firman Allah, sesungguhnya engkau berada dalam akhlak yang agung. Jadi dalam ilmu agama Islam yang diamalkan bukan sekedar wacana pengetahuan, karena itu semua isi
dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, bukan hanya didiskusikan atau bahkan dikritisi. Kemudian kewajiban yang kelima dan yang terakhir, sebenarnya banyak kewajiban kita. Yang kelima, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mengajarkannya kepada yang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tentu saja kewajiban untuk mengajarkan Al-Quran ini dikhususkan bagi mereka yang sudah memiliki ilmu yang cukup berkaitan dengan Al-Quran. Oleh karena itu, mereka yang belum memiliki kemampuan mengajar, dia harus banyak belajar terlebih dahulu. Jangan sampai ia mengajarkan orang membaca Al-Quran, tetapi bacaannya sendiri masih banyak salahnya. Perhatikan sabda Nabi barusan, sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran, sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalimatnya adalah belajar dulu, setelah itu baru mengajarkannya. Saya kira dari kami cukup sekian. Mudah-mudahan di lain waktu tidak berhalang lagi ustadznya. Jadi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. Mungkin kalau ada salah, saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.